belajar ekonomi sebelum dimulai, kami di Journey membawa kita dalam doa. Baik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa yang baik yang berkata di dalam kerajaan surga, Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami semua. Ya Bapa, tidak ada balasan dari kami, hanya melainkan memuji dan memuliakan Engkau di surga. Demikianlah doa yang tidak sempurna ini, jangan jadikanlah kehendak kami, tetapi kehendak Bapa yang selalu terjadi. Amin. Didengarkan namanya kita absen, Abdinya di Jebuak, Ardian Jebuak, Asmarani Jai, Devi Juwita Ratnasari Bulat, Elis Vespa Jebuak, Erna Fitri Bulat, Erni Mawati Jebuak, Fatul Bulat, Jernih Hati Jebuak, Iwen Darman Bulat, Kevin Riston Bulat, Ludovicus Meiman Jebuak, Nasima Lembu, Nikar Mawati Bulat, Rikus Jebuak, Yasmardin Jebuak, Yoga Christopher Jebuak, Yuyu Farman Bulat. Hadir. Berarti hadir semua ya. Baik, terima kasih anak-anak kami sudah hadir semua untuk pagi hari ini. Sebelum kita memulai, pada minggu yang lalu kita sudah membahas masalah ketenagaan upaya mengatasi. Siapa yang bisa menjelaskan atau menguraikan beberapa masalah dalam ketenaga kerjaan? Dua orang. Masalah-masalah ketenaga kerjaan yaitu ada beberapa. Yang pertama, melimpahnya jumlah tenaga kerja. Kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja. Tiga, penumpahan. Empat, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang masih ingat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk masalah-masalah. Upaya yang dilakukan itu terdapat 3 bagian, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan, pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Ini sistem upah. Maka sebelum masuk kita materi, maka terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan kompetensi inti dari mata pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Yang dimana KI yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam, bangsa, negara, dan kawasan internasional. Yang ketiganya memahami dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 yang dimana menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang keduanya menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Indikator materi kita yaitu menganalisis pengertian. Yang kedua, menyimpulkan struktur dan skala. Yang ketiga, mengelompokkan macam-macam upah. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan mendiskusikan gambar yang ditayangkan oleh guru, peserta didik dapat menganalisis, menyimpulkan, dan mengelompokkan tentang sistem upah dengan benar, disiplin, dan percaya diri. Tentang sistem upah, materi bagian siapa yang tahu apa itu upah? Nah, baik, silakan. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Silakan dulu anak-anak kami perhatikan gambar di atas. Perhatikan, dianalisis, sehingga nanti anak-anak kami bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada gambar. Jadi di dalam gambar yang ketiga itu adalah pemberian
pemberian upah atas atau gaji antara pemberi kerja dengan pekerja. Tepuk tangan dulu. Mengerjakan tugas. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 3 ini tadi. Kelompok 4. Ya. Kurang dipahami. Ya, berarti sudah jelas ya. Ini. Dan kalian sudah menyusuri dari data yang sudah dicari atau dari data yang sudah dikumpulkan. Baik, jadi berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang jenis upah. Kelompok 1, nanti pekerjaan buruh PNS, jenis upahnya menurut waktu dan nominalnya itu 2.550.000 per bulan. Nomor 2, Pak Kendi, pekerjaannya bendahara desa, jenis upahnya menurut waktu, nominal 500 per bulan. Ketiga, Pak Angel, pekerjaannya kepala dusun, jenis upahnya menurut waktu dan nominalnya 1.800.000 per bulan. Nomor 4, Ibu Yenti, pekerjaannya kepala TPK, jenis upahnya menurut waktu dan nominalnya 300.000 per bulan. Pak Florence, pekerjaannya sebagai kepala desa, jenis upahnya menurut waktu dan nominalnya 2.200.000 per bulan. Ketujuh, Pak Pandi, pekerjaannya pembangun jalan, jenis menurut waktu dan nominalnya 100.000 per hari. Kesepuluh, Ibu Akos, pekerjaannya penjahit dan jenis upahnya premi dan nominalnya 500.000 per jam. Jenis pekerjaan yang telah kami amati di lingkungan sekitar sangat berbeda-beda satu sama lain, tapi jenis upahnya rata-rata sama bersistem menurut waktu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami. Pak Carlos, pekerjaannya sebagai kepala dusun, jenis upah menurut waktu, nominalnya 1.800.000. Yang kedua, Pak Meman, pekerjaannya supir mobil atau supir truk, jenis upahnya menurut waktu, gajinya 100.000 per hari. Pak Menos, pekerjaannya sebagai pegawai negeri, jenis upahnya menurut waktu, nominal gajinya 3 juta per bulan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Diskusi kelompok 3 yang dimana tugasnya yaitu 1. Mengamati lingkungan sekitar kalian, cari tahu sistem dari pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang di sekitar kalian. Isilah kolom di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Pertama, Pak Priel, kepala desa, jenis upah dalam sistem waktu per bulan dengan nominal upah 5 juta. Pak Christian, dengan pekerjaan atau jabatan supir mobil, upah per hari, tingkat pekerjaannya, maka upah atau gajinya berbeda. Sekarang diberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4. 1. Rara, pekerjaan pembangunan, jenis upah menurut waktu, nominal 60.000 satu hari. Pak Putra, pekerjaan aparat desa, jenis upah triwulan, nominal 3 juta. Pekerjaan kurir, jenis upah bulanan, nominal 1.500.000 per bulan. Pak Rifki, pekerjaan tukang ojek,
jenis upah harian nominal 60.000 per hari. 10. Nama Santi, pekerjaan pembantu, jenis upah bulanan nominal 1.200.000 per bulan. Baik, silakan. Tanggapan kami dari kelompok 1 setelah kami berdiskusi tentang pertanyaan kelompok 3, tidak bekerja maka gajinya tidak tetap karena dia berupa supir mobil, bukan sebagai pegawai. Berdasarkan dengan jam kerja, yang dimana ini jenis upah sama sistem upah menurut waktu, yang dimana dalam pembayaran berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan atau bulanan. Yang kedua, sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan kepada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai. Yang selanjutnya, sistem upah bagi hasil merupakan sistem upah berikan bagian tertentu kepada karyawan dari hasil penjualan. Contoh dari sistem upah bagian seseorang memiliki usaha, maka dari hasil penjualan karyawan tersebut dia membagi dua hasil tersebut. Yang berikut sistem upah menurut prestasi. Pemberian upah jenis ini disesuaikan dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh setiap pekerja. Dalam sistem ini, makin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar balas jasa yang diterima. Bekerja pada hari libur, yang melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Pekerjaannya itu yang membuat perusahaan semakin berkembang sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Tugas di rumah secara mandiri, kerjakan di rumah sesuai dengan pengamatannya. Kemarin kita sudah membahas tenaga kerja dan hari ini kita akan membahas sistem upah, dan minggu depan kita akan masuk lagi dengan pengangguran. Ya, silakan nanti anak-anak kami baca-baca di rumah biar anak-anak kami lebih mudah menguasai, lebih mudah memahami. Jika minggu depannya kita akan yang mempelajarinya materi tersebut. Itu adalah Pilihan. Berarti di saat anak-anak kami mengambil keputusan untuk datang di sini dalam untuk meraih cita-citanya, maka pertahankan dengan cara apa? Belajar dengan serius, belajar dengan giat, belajar dengan lebih semangat. Nah baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, anak kami syafaat untuk membawakan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami. Dari awal kami memulaikan kegiatan belajar kami hingga kami akan mengakhirinya. Engkau telah menolong kami dan memberikan kami pengetahuan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Engkau yang selalu di tengah-tengah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan semoga apa juga yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan diulas kembali. Yang masih kurang dimengerti, yang masih belum tersampaikan, bisa ditanyakan minggu Depan. baik, saya kira saja untuk pertemuan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang.